Under 23 Indonesia dapat bertemu Timnas Korea Selatan di babak final. Apa daya, Timnas Under 23 berhasil memulangkan Timnas Korea Selatan. Karena imbas kekalahan Korea Selatan menimbulkan masalah di masyarakat Korea Selatan. Mereka tidak menyangka. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. So, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas 3 berita yang lagi ramai di media sosial Indonesia. So, yang pertama, kabar buruk datang dari selebgram Chandrika Cika yang ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja di salah satu hotel Jakarta Selatan pada Senin 22 April 2024 malam. Cika ditangkap bersama kelima temannya oleh polisi Jakarta Selatan. Hal ini sangat disayangkan karena seorang public figure yang mana tindak tanduknya disorot oleh masyarakat juga memiliki tanggung jawab memberi contoh yang positif kepada followernya. Tapi bukan hal yang aneh atau kita tidak mewajarkan bahwa kalangan selebritas atau selebgram ini seringkali kerap keluar masuk penjara akibat kasus narkoba. Namun memang teman-teman, narkoba ini dapat masuk ke berbagai elemen masyarakat, baik dunia pendidikan, pekerjaan, dan tak jarang juga dunia hiburan. So, ini dia berikut sejumlah fakta mengenai selebgram Cika yang ditangkap oleh polisi karena konsumsi narkoba berjenis ganja. Bahwa fakta yang pertama, Cika mengakui sudah mengkonsumsi ganja selama lebih kurang 1 tahun. Dia mengkonsumsi bersama kelima temannya dengan alat vape, juga mengoplosnya dengan cairan liquid. Dia positif menggunakan ganja dengan dilakukannya tes urin. Cika mengaku mengenal ganja akibat dari salah pergaulan. Nah, yang fakta yang kedua itu, Cika bersama teman-temannya diancam mendapat hukuman 4 tahun penjara. Polisi berpendapat Cika dan kelima temannya bisa lolos dari ancaman penjara dan dapat direhabilitasi apabila mereka masuk kategori rehabilitasi dan memerlukan proses penyidikan lebih lanjut. Dan fakta yang ketiga, orang tua dari Cika atau ibunya, dia berpendapat bahwa Cika baru saja mengkonsumsi ganja akibat ulah teman-temannya tadi malam. Nah, ketiga teman-temannya itu mengkonsumsi ganja dan 2 lainnya positif mereka mengkonsumsi metapetamin. So gengs, berita selanjutnya, media sosial tengah digegerkan dengan pengakuan seorang pria yang mendapatkan tagihan bea cukai sebesar 31,8 juta. Padahal dirinya hanya membeli sepasang sepatu dengan harga sepertiganya. So, @radicalAltab pada Selasa 23 April 2024 lewat akun TikToknya membuat video yang isinya, "Gue kan baru beli sepatu, harganya 10,3 juta, shipping 1,2 juta rupiah. Nah, totalnya itu 11,5 juta. Kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31,8 juta. Itu perhitungannya dari mana?" Nah, video TikTok itu mulai ramai di Twitter atau yang kita kenal sekarang dengan X. Nah, berita ini tidak membuat pihak Bea Cukai diam. Lewat akun X-nya, Bea Cukai mengklaim bahwa yang bersangkutan mengimpor sepatu tersebut dengan memakai jasa pengiriman DHL. Disebutkan SIF-nya atau nilai pabeannya adalah 35,37 sen US dollar atau sekitar 562.736 rupiah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, nilai SIP atau nilai pabean atas barang tersebut adalah 553,61 sen USD dolar. Atau jika dirupiahkan, bentar aku hitung dulu, sebesar 887.000 rupiah, sekitar segitulah. Perbedaan nilai SIP itulah yang menjadi awal mula membengkaknya biaya-biaya masuk yang mesti dibayarkan pembeli sepatu. Bea Cukai mengingatkan adanya sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Bagian kelima Pasal 28 Ayat 3. Lebih jauh dijelaskan besaran sanksi administrasi berupa denda sudah diatur di Peraturan Pemerintah 39/2019 Pasal 6 yang dibedakan berdasarkan total kekurangan pembayaran bea masuk akibat selisih SIP. Rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30% sebesar Rp2.643
pajak pertambahan nilai sebesar 11% yakni 1.259.000 dan pajak penambahan hasil impor 20% sebesar Rp2.290.000. Jelas bea cukai. Nah, sanksi administrasi sebesar Rp24.736.000 dengan total tagihan Rp30.928.000 atau kalau kita bulatkan menjadi 31 juta rupiah. Bea cukai lantas meminta pembeli untuk berkonsultasi dengan jasa ekspedisi terkait dengan sanksi administrasi tersebut. Nah, pro kontra di kalangan warganet. Terpantau postingan itu diramaikan dengan beragam komentar warganet. Ada yang terang-terangan mengkritik bea cukai lantaran menetapkan denda besar kepada pembeli. Tetapi ada pula yang menilai pihak pembeli yang salah karena diduga salah mengisi chip. So guys, ini menjadi dilema dan problem bagi kita sebagai konsumen yang mana kita harusnya mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja, namun kita kerap kali dibingungkan dengan jumlah denda atau jumlah bea masuk cukai yang kadang terlalu kebesaran dari harga suatu produk yang kita beli. Nah, beberapa orang bilang kalau misalkan untuk mengatasi biaya serba mahal di bea cukai, yaitu dengan menginput harga yang misalkan kita beli barangnya itu sebesar 1 juta, terus kita request kepada shipping untuk menginput bahwa barang itu misalkan 200.000, yang mana nantinya diharapkan bahwa biaya yang akan dibebankan kepada konsumen akan lebih ringan dari harga aslinya. Tapi itu tidak dibenarkan ya, kita tetap diwajibkan jujur dan transparan. So, aku berharap agar kedepannya Bea Cukai dan Kementerian Keuangan dan Perdagangan ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. So, sekarang kita masuk ke berita berikutnya. Indonesia kalahkan Korea Selatan. Ini menjadi momen paling dramatis 8 besar Piala Asia Under 23. Karena kita ketahui bahwa pelatih timnas Under 23 Shin Tae-yong berasal dari negara ginseng. Shin Tae-yong berpendapat bahwa dunia pertandingan itu dingin. Dia diwajibkan profesional dalam kemenangan pertandingan timnas Under 23. Pelatih merasa bahagia sekaligus sedih. Dirinya berharap timnas Under 23 Indonesia dapat bertemu timnas Korea Selatan di babak final. Apa daya, timnas Under 23 berhasil memulangkan timnas Korea Selatan. Karena imbas kekalahan Korea Selatan menimbulkan masalah di masyarakat Korea Selatan. Mereka tidak menyangka tim kesayangan mereka kalah dengan timnas Indonesia. Tidak hanya kalah, mereka juga gagal masuk ke semifinal dan tidak mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Masyarakat Korea Selatan menilai bahwa KFA atau Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau bisa kita sebut PSSI-nya Korea Selatan sudah terlebih dahulu bermasalah dan kacau. Ini membuat petinggi KFA berbondong-bondong meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan dan berjanji melakukan perbaikan. Rasa penyesalan masyarakat juga bertambah karena PSSI-nya Korea itu telah memecat pelatih berbakat Shin Tae-yong dan memberikan perlakuan buruk seperti melempar telur dan guling imbas kekalahan timnas Korea Selatan melawan timnas Meksiko. Yang padahal Shin Tae-yong berhak mendapat apresiasi karena dirinya dan timnas Korea Selatan menang dalam melawan tim Jerman. Nah, bahwa untuk bisa mengalahkan timnas Jerman adalah sesuatu penghargaan kerja keras yang cukup besar. Kita ketahui bahwa Jerman itu merupakan sepak bola elit di Eropa. Dalam aksi pertandingan timnas skuad Garuda melawan Korea Selatan justru dibumbui dengan tingkah-tingkah konyol para pemain skuad Garuda. Warga Korea Selatan menyayangkan perlakuan kiper Indonesia yang mana selebrasinya dianggap memprovokasi pemain timnas Korea Selatan. Namun, Hernando mengklarifikasi bahwa gerakan selebrasinya adalah bentuk antusias dirinya juga mengkopi selebrasi kiper timnas Argentina. Yang mana kita ketahui bahwa 2023 lalu, timnas Indonesia atau skuad Garuda melawan timnas Argentina. Di situ kiper Hernando, kebanggaan kita, bertemu dengan kiper nasionalnya Argentina. Hernando ini benar-benar mungkin dia ngefans ya sama kipernya Argentina sehingga dia menjadikan kiper Argentina sebagai tokoh idolanya lah.
Tapi guys, timnas Korea Selatan juga dinilai melakukan selebrasi yang berlebihan juga. Ya, intinya mereka melakukan hal yang serupa. Kemenangan timnas Under-23 diciptakan dari 2 gol seorang pemain berdarah Indonesia Belanda, Rafael William Strijk. Timnas Indonesia diwarnai wajah-wajah baru, yang mana beberapa pemain diambil dari negara Belanda yang memiliki leluhur darah campuran Indonesia. So guys, ini membuat timnas Vietnam merasa bahwa mereka itu tidak melawan timnas Indonesia, melainkan melawan timnasnya Belanda. For your info, Menteri BUMN kebanggaan kita, sekaligus Ketua PSSI, Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir ini bernegosiator datang ke Belanda untuk meminjam pemain-pemain Belanda yang memiliki keturunan atau darah Indonesia. Yang kita ketahui bahwa kita memiliki histori yang erat dengan Belanda. Dan dulunya Indonesia dikenal dengan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, Indonesia atau Pak Erick Thohir terbuka dengan warga-warga negara asing yang ingin membantu memenangkan AFC 2024. Bahwa pemain diambil dari negara Belanda yang memiliki leluhur darah campuran Indonesia ini juga disahkan oleh aturan FIFA. Banyak warganet wanita yang heboh, kegilaan melihat aksi pemain yang rupawan seperti Nathan, Tom Haye, dan kawan-kawan. So, berkat kemenangan timnas Under-23, tim masuk ke semifinal dan melawan negara Uzbekistan hari Senin 29 April pukul 9 malam atau tepatnya malam nanti. Karena video ini tuh dibuat pada hari Minggu dan diupload pada Senin siang atau Senin pagi gitu. Ini sebenarnya telat, tapi aku sudah aku sudah berusaha untuk mengupload se-update mungkin. Cuman kadang aku juga memiliki kegiatan selain membuat konten. But it's okay teman-teman. Terima kasih juga untuk setia menonton konten YouTube channel aku. Beberapa negara yang kalah dengan timnas skuad Garuda Indonesia merasa bahwa Indonesia ini tidak fair karena banyaknya pemain campuran keturunan dari negara lain. Tapi kalau misalkan kita tilik, kalau negara Prancis atau Prancis Paris itu juga kan mereka pemain-pemainnya tuh dari Al Jazeera, Afrika, dan kalau misalkan kita hitung pemain dari darah Prancisnya paling cuma ada 1-2. So ini tuh disahkan juga oleh FIFA. But ya namanya juga semakin pohon tinggi semakin kencang juga angin bertiup. Nah, for your info juga nih guys, bahwa timnas Uzbekistan memiliki rekor yang baik di beberapa dekade belakang. Selama tanding, Uzbekistan selalu menang dan menghujani gol-gol cantik kepada gawang lawan. Walaupun begitu, pelatih Indonesia Shin Tae-yong optimis dapat membawa timnas Indonesia ke babak final. Oke, terima kasih guys buat kalian untuk menyempatkan waktu menonton di YouTube channel aku. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!